Ini gue ingetin ya, dulu di Aceh itu ada GAM. Di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu jadi kembali ke Indonesia, berhenti perjuangannya dan kembali ikut sama negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Orang-orang yang paling cinta Pancasila, yang katanya paling menjaga NKRI, sudah ngapain sama GAM? Gue mau nanya. Hah? GAM itu di Aceh, itu sama Habib Rizik. Akhirnya kembali ke NKRI. GAM. Itu juga udah lama itu. Habib Rizik ini cinta persatuan Indonesia. Gak mau. Gak mau ada peperangan, pertumpahan darah. Gak boleh sama Habib Rizik. Mana fitnah kalian? Mana? Terbukti gak? Enggak. Itu cuma karena kalian dengan informasi yang salah aja. Jadi ya Muslim, ya bantu sebarkan ini. Insya Allah makin banyak orang awam yang akan memahami ini. Makin banyak orang yang akan mencintai Habibana Muhammad Rizik bin Indonesia. Ayo sama-sama kita berjuang di sini. Sekarang ini perangnya bukan lagi perang dengan yang begitu. Ini perang pemikiran. Di medsos-medsos ini, di YouTube ini banyak sekali channel-channel yang gue lihat propagandanya luar biasa menyerang Habib Rizik, luar biasa. Tapi faktanya kan nggak ada semua tuduhan-tuduhan mereka. Dan ini sekarang ini adalah bantahan buat itu semuanya. Barusan saya menayangkan videonya Babe Aldo ya, yang katanya kembalinya Aceh di kedaulatan Republik Indonesia itu karena katanya Babe Aldo itu, versinya Babe Aldo itu katanya ya karena Habib Rizik lah gitu katanya. Saya pikir ya, kok jauh amat ya. Dan saya terlintas ya, saya ini mengutip dari channelnya TIJ ya, TIJ. Dan untungnya TIJ yang asli, Bang TIJ ini ya, Bang TIJ ini yang asli orang Aceh itu mengantar statement-statementnya Babe Aldo gitu loh, yang menyatakan bahwasanya Aceh ya, kembali ke kedaulatan rakyat Indonesia, negara, itu karena Habib Rizik katanya, gitu katanya versinya Babe Aldo. Dan ini kita lihat ya versinya dari Bang TIJ ya, yang mengkanter beliau, yang mengkanter pernyataannya beliau tentang Aceh. Ini orang Aceh asli, Bang TIJ. Ini harus diluruskan ini, gitu loh. Kita akan lihat Bang TIJ ya, gimana tanggapannya. TIJ ini meresahkan. Apapun yang mereka congorkan di publik, saya bisa bantah, saya bisa nunjukin data. Makanya mereka bingung. TIJ ini meresahkan perjuangan yang lain. Meresahkan juga si TIJ ini. Ya kenapa gua katakan meresahkan? Karena bisa mengganggu perjuangan yang lain gitu. Beberapa kali kan kita ngerasain beberapa orang sampai dia nyerang gue bingung juga ngapain dia nyerang gue. Itu tolong tanyain Mar, kalau ente ketemu dia lagi kenapa Babe sih? Emang Babe ngapain dia gitu? Udah gue mau ke sono aja deh ya. Aceh itu lewat darat bisa nggak sih? Nggak apa-apa. Kalau kita bilang bego, nggak mau. Maunya dibilang cerdas, maunya dibilang pinter. Hari gini masih tanya, Aceh lewat jalan darat ada nggak sih? Nah, kalian nilai sendirilah. Jadi kalau orang Aceh mau ke Pulau Jawa itu harus terbang gitu. Hah? Ada, walaupun ente kemarin kan nggak ada nggak ada itu, dia nggak ada sertifikat vaksin, jadi nggak bisa terbang, jadi harus jalur darat. Nah, udah jalur darat sekarang kan udah bisa terbang, datanglah ngopi kita, jangan sibuk ngopi asah golok terus lu minum kopi rimba sesekali biar waras. Hah? Sekalian gue kasih kerjaan nanti sampai sini kau kencingi itu batang kopi. Jadi seperti itu saudara. Jadi kita harus membantah framingan murahan,
framingan seolah-olah orang lain tidak berjasa, dia yang paling berjasa di situ. Cuman orang lain nggak ada bahas-bahas jasa lagi hari ini. Ya, seolah-olah masyarakat Aceh di sini berbuat baik itu karena unyil, saudara. Contohnya seperti ini. Ini kalimat yang cukup pukima ini. Kalimat yang mempukimakan ini. Bentar ya. Segera buang AC bekas yang memiliki pemanas besar. Hari ini Ah, saya kau iklan. memperkenalkan kepada Anda Ini gue ingetin ya, dulu di Aceh itu ada GAM. Di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu jadi kembali ke Indonesia, berhenti perjuangannya dan kembali ikut sama negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Di Aceh ada gem. Di Aceh ada gem, saudara. Masyarakat Aceh ikut bergabung kepada Republik Indonesia bukan karena unyil, tetapi karena Tengku Daud Bre. Itu sejarah awalnya. Aceh itu bukan bagian dari Indonesia dulu. Itu video tadi ya, ini Bang Teji bereaksi videonya, kalau nggak salah Pak Eldo ya. Ini detik-detik Bang Teji menjawab yang katanya Bang Teji itu framing atau ini sejarah kurang tepat lah, tepatnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut tonton videonya Bang Teji. Jadi Aceh itu telat bergabung dengan Indonesia. Daerah-daerah lain, kerajaan lain sudah duluan bergabung. Aceh itu bergabung karena jasa Tengku Daud Bre. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai temannya Bung Karno lah dia. Yang kemudian setelah Aceh bergabung dengan Indonesia, beliau menjadi gubernur militer. Menjadi gubernur militer, saudara. Kemudian dilarang sama ulama di sini. Dilarang itu ya terjadi terjadi rasis atau segala macam ya waktu itu. Itu beliau diajak sama Bung Karno, Kanda, kita bergabung aja dengan Indonesia. Boleh dengan syarat Indonesia ini harus dimerdekakan sebagai negara Islam, kata Abu Daud. Kemudian Bung Karno menjawab, akan diupayakan sekurang-kurangnya untuk Aceh, katanya. Karena Bung Karno menilai bahwa di Indonesia ini fahamnya kan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi harus tidak boleh secara Islam gitu. Jadi sekurang-kurangnya Aceh, janji Bung Karno. Kemudian dari ulama di sini salah satunya Abu Hasan Krungkali mempertanyakan surat perjanjian antara Bung Karno dengan Abu Daud Bre. Nggak ada suratnya. Kalau nggak ada surat satupun hitam di atas putih, bagaimana kita bisa percaya omongan orang? Nanti orang itu khianat, katanya. Nah, itulah cikal bakal terjadinya DITI. Di Sulawesi ada Kahar Muzakkar. Kemudian di Jawa ada Kartosuwiryo, di Aceh ada Abu Daud Bre. Nah, di situ ternyata ketika Bung Karno tidak menyanggupi janjinya, ketika Aceh dijadikan sebagai daerah yang syariat Islam waktu itu. Jadi bukan unyil. Yang ngasih syariat Islam ke Aceh itu bukan unyil. Bukan. Ya, itu sangat salah sekali. Salah sekali itu. Kemudian mari kita tinjau. Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Orang-orang yang paling cinta Pancasila, yang katanya paling menjaga NKRI, sudah ngapain sama GAM? Gua mau nanya. Emang lu ngapain udah sama GAM? Unyil ngapain sama GAM? Bunuh GAM, memerangi GAM. Ngapain? Terus harus diapain GAM itu? Harus dibunuh.
GAM itu bukan teroris dan tidak bisa diklaim teroris. Hah? Terus kamu ngapain? Kemudian si Unyil ngapain sama GAM? Yang ngejilat lah sekarang. Aduh. Ya, kenapa ngapain Aldo? Hah? Lu ngapain sama GAM? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuman pakai namanya buat konten. Yang katanya paling menjaga NKRI sudah ngapain sama GAM? Gue mau nanya. Yang menjaga NKRI itu sudah berperang dengan GAM. Siapa? TNI. Udah berperang sama GAM. Polisi berperang sama GAM. Lalu itu biasa dalam dunia perperangan. Yang kemudian terjadilah perdamaian do. Orang yang membela NKRI sudah berperang. Lalu ngapain? Ngapain? Nggak ada Unyil. Nggak ada. Macam si Bahar. Si Bahar ngaku-ngaku orang perang. Kemudian menantang Jenderal Dudung. Nah, seolah-olah dia jenderal di atas Dudung, di atas Jenderal Dudung. Sementara kita yang tinggal di daerah perang, kita kenal Jenderal Dudung. Waktu konflik, Jenderal Dudung itu tugasnya di Lok Sumawe. Kenal kita. Tapi si Bahar waktu itu belum kenal kita. Mungkin dia belum disapih sama emaknya. Nah, gelong gelah lemai. Belum disapih sama emaknya. Sekarang teriak-teriak orang perang. Jenderal Dudung udah dari dulu kita kenal beliau. Dia masih netek sama emaknya. Sekarang ngaku orang perang. Ya Har, maaf ya, ini kejujuran. Bukan keras, ini tegas. Kan kata kau gitu, caci maki orang tegas. GAM itu di Aceh itu sama Habib Rizik akhirnya kembali ke NKRI. Ini merupakan kebohongan yang luar biasa sekali. Saya kenal Rizik itu udah tahun kesekian. Saya awal namanya pun nggak kenal. Ada keserempet waktu tsunami. Orang bilang ada Habib dari Jakarta, namanya Habib Rizik. Udah gitu aja, nggak open siapa dia, nggak mau tahu dan nggak perlu tahu. Niatnya datang mau bantu Aceh, ya udah silahkan, terima kasih. Saya sebagai orang Aceh dan bukan mewakili orang Aceh di sini. Nah, ya. Kemudian kalau sama GAM nggak ada sangkut paut sama sekali. Bahkan ketika saya di Jakarta, saya ke Jakarta waktu itu ketemulah Mukibin. Waktu itu kan saya masih walaupun saya tidak terdata sebagai Mukibin, saya pecinta beliau. Tapi hati saya berontak ketika Mukibin bilang, itu senjata GAM itu si Unyil yang beliin. Si Unyil yang siapin, si Unyil yang kirim. Hati saya berontak. Saya bilang, sampai saya bilang itu nggak mungkin saya bilang. Karena kita tahu sumber dana GAM beli senjata, kita tahu. Yang pertama dari donatur, dari petinggi GAM yang ada di luar negeri. Mereka yang nyari dana. Kedua, dari pungutan pajak Nanggro. Jadi pajak dari masyarakat itu dijadikan sebagai operasional, membeli senjata, membeli logistik misalnya. Jadi begitu, masa dia klaim si Unyil yang beli senjata GAM waktu itu. Ini saya meluruskan sejarah biar nggak klaim. Dari dulu saya udah bilang masalah ini, udah saya bahas nih video si Aldo nih. Nah, sekarang baru ketahuan kan, semuanya diklaim punya mereka. Nah, kemudian dari mana senjata GAM? Yang ketiga, GAM itu ngambil senjata dari TNI, dari polisi. Ada polisi yang belot. Nah, syaratnya harus bawa senjata. Ada TNI yang mau belot, harus bawa senjata. Kemudian ada penyergapan TNI, misalnya penyerangan pos. Nah, kemudian ada senjata yang tertinggal di situ, itu yang diambil.
Nah, oke ya, barusan, penjelasannya TIJ ya, Bang TIJ terkait, sejarah di Aceh, sejarah GAM, yang, eee, kembali ke pangkuannya negara Republik Indonesia. Menurut versi Bapak Aldo, yang bukan asli orang Aceh, beliau menyatakan, bahwasanya kembalinya, eee, Aceh itu karena berisik gitu loh. Dan Bang TJ itu membantah bahwasanya bukan begitu sejarahnya, tapi begini sejarahnya yang dikatakan oleh Bang TJ barusan gitu loh. Jangan suka klaim gitu loh. Itu kata Bang TJ. Oke ya, sampai di sini ya dan tonton video kalau mau full videonya, mau nonton sampai habis itu di channelnya Tengku Iqbal Johar gitu loh. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.